dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita awali dengan membaca ayat ke-45 dari surah An-Nahl sampai dengan ayat ke-50. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar yang kita laksanakan, sehingga kita dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Nah, maka baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang insya Allah kita akan dapati melalui ayat yang kita baca pada pagi hari ini, maka sebagaimana biasanya kita mereview sejenak atas pesan-pesan yang telah kita dapati pada ayat-ayat yang sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau misalnya kita perhatikan benar Bapak dan Ibu bahwa betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang itu kita bisa dapati setiap saat dan setiap waktu, dan khususnya di dalam kita menelusuri ayat-ayat ini. Betapa sesungguhnya peringatan-peringatan dan berita gembira yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat yang kita telusuri ini adalah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ketika seorang ibu menyampaikan berita gembira kepada anak-anaknya, maka itu adalah ekspresi sukacitanya dan menginginkan agar kebahagiaan itu dirasakan oleh putra dan putrinya. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya seorang ibu melarang putra atau putrinya melakukan sesuatu, itu pun adalah ekspresi cintanya, dikarenakan tidak menginginkan agar sesuatu yang tidak baik berlaku kepada putra dan putrinya itu. Maka apabila seorang ibu saja memiliki kebeningan hati yang demikian, tak ada pamrih di dalam menyampaikan segala kebaikan itu sendiri, maka apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh ibu-ibu dan seluruh anak manusia yang berada di muka bumi ini. Dan Allah yang telah meneteskan kasih sayang itu pada setiap diri kita semuanya. Maka tidak ada lain yang kita dapati dalam kehidupan ini kecuali hanyalah ekspresi kecintaan dan kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bisa mendapati bahwa bagaimana kasih sayang Allah diantarkan kepada kita semuanya melalui ayat ke-41, kemudian ayat ke-42, ayat 43, dan ayat ke-44. Allah meminta kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan Rasulullah menyampaikan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Maka dalam ayat 41 Allah menyampaikan pesan hijrah untuk kita. Memang kita tidak berada dalam suasana secara fisik ketika Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memimpin atas tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh pengikutnya hijrah meninggalkan kota Makkah itu yang sudah tidak kondusif lagi di dalam upaya dan ikhtiar menyampaikan pesan-pesan tauhid itu. Apalagi dengan semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas daripada ancaman-ancaman secara fisik yang telah dilakukan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kemudian kita mendapati bahwa peristiwa hijrah itu pun menjadi tonggak di dalam kita sekarang ini menghitung perjalanan kehidupan dan sistem pertanggalan Islam itu sendiri. Maka sesungguhnya hijrah itu adalah sesuatu yang tiada henti dan terus berlaku hingga sekarang ini. Hijrah kita dari perbuatan buruk menuju kepada perbuatan yang baik. Hijrah kita dari perbuatan baik menuju perbuatan yang lebih baik lagi. Sebagaimana kita hijrah, berpindah, kita terus bergulir dari waktu ke waktu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya. Tidak saja Allah menyampaikan ganjaran untuk orang-orang yang istiqomah melaksanakan hijrah itu. Namun Allah pun menyampaikan bahwa penuh ujian sesungguhnya di dalam kita melaksanakan hijrah itu. Makanya Allah menyampaikan, alladzina sabaru, Allah mengingatkan bahwa kita harus sabar. Sabar untuk tetap dan senantiasa berada dalam tali Allah.
sabar untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Dan kemudian Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya, bahwa boleh jadi tidak semuanya kita fahami di dalam kehidupan ini. Maka Allah memberikan tuntunan kepada kita bahwa kita harus memiliki referensi yang jelas di dalam kita menjalani kehidupan ini. Agar kita tidak hanya sekedar mengikuti saja. Maka Allah ingatkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahli risalah jika kamu tidak mengetahuinya. Bagaimana para ulama telah mengajarkan bahwa ahla dzikri di sini banyak sekali diartikannya. Bisa diartikan bahwa ahla dzikri itu adalah Al-Quran sendiri, bahwa kita menjadikan Al-Quran sebagai referensi di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bisa juga kita menanyakan kepada ahli Quran. Dan hal ini bisa pula kita terapkan dalam kehidupan secara umum. Bahwa bidang apapun kita, maka sepatutnya kita menanyakan kepada ahlinya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui. Bagaimana Allah menyampaikan kepada kita, jangan mengetahui, jangan melakukan sesuatu. Kalau seandainya kita tidak mengetahuinya atau tidak yakin akan kebenarannya. Sebagaimana Allah melarang kita, wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat kalau seandainya kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah tuntunan yang Allah sampaikan kepada kita bahwa di dalam kita melaksanakan segala sesuatu, kita harus tahu persis apa yang kita lakukan itu. Secara hakiki, apa makna dari apa yang kita lakukan. Apakah hal itu bermakna, bermanfaat, ataukah tidaknya. Disukai oleh Allah, ataukah tidaknya dari apa yang kita lakukan itu. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu risalah ini supaya kau jelaskan kepada manusia apa yang sudah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka merenungkannya. Wal'allahum yatafakkarun. Maka semoga Bapak dan Ibu kita diberikan kemudahan oleh Allah bahwa kita hanya bukan membaca ayat-ayat Allah ini menggunakan hanya mata kepala kita. Tetapi memang ayat-ayat Al-Quran ini harus direnungkan secara seksama. Dan kita refleksikan seluas-luasnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah telah memberikan tuntunan kepada kita semuanya. Selalu Allah ingatkan kepada kita mengenai seluruh fenomena alam semesta ini. Dan betapa Allah memberikan pujian kepada ulil albab adalah orang-orang yang selalu berpikir dan merenungkan secara seksama atas apa yang berlaku di dalam kehidupannya. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menelusuri ayat berikutnya pada ayat 45 sampai dengan ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Adakah mereka yang merencanakan kejahatan sudah merasa aman bahwa Allah tidak akan membenamkan mereka ke dalam bumi atau azab tidak akan menimpa mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Ayat ke-46, au ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atau bahwa dia tidak akan mengazab mereka sementara mereka berjalan mondar-mandir padahal mereka tidak berdaya. Au ya'khudhahum ala takhawuf fa inna rabbakum laraufur rahim. Atau bahwa dia tidak akan menghabiskan mereka perlahan-lahan. Tuhanmu sungguh Maha Penyantun, Maha Pengasih. Ayat ke-48. Awalam yarau illa ma kharaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluh anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Atau mereka tidak melihat pada ciptaan Allah sekalipun sesuatu yang tak bernyawa, bayangan-bayangannya berkisar kanan dan kiri, bersujud kepada Allah dan dalam sikap rendah hati. Ayat ke-49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikati wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah bersujud segala yang di langit dan di bumi,
makhluk-makhluk bergerak yang hidup dan para malaikat, dan mereka tidak sombong di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa atas mereka, dan mereka mengerjakan segala yang diperintahkan. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, dari ayat 45 sampai dengan ayat ke-50 pada pagi hari ini, Allah menghamparkan di hadapan kita semuanya. Allah membentangkan dan Allah perbandingkan antara orang-orang yang terus saja melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sesuai dengan apa yang mereka yakini bahwa mereka memiliki rekayasa-rekayasa yang baik, perencanaan-perencanaan yang baik, sementara melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berendam mereka dalam perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, yang menimbulkan kemudaratan kepada dirinya, kepada orang-orang yang berada di seputarnya. Allah ingatkan sampai kapan mereka akan melakukan hal yang demikian. Allah mengingatkan sesungguhnya melalui apa yang kita dapati dalam ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-47 pada hari ini. Bahwa bagaimana dalam 3 ayat ini secara berturut-turut Allah memberikan gambaran ancaman yang akan diberikan kepada mereka, sementara mereka tidaklah menyadarinya. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu dalam ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya dan bahkan pada surah-surah sebelumnya. Bagaimana Allah telah menurunkan azab kepada kaum-kaum terdahulu yang sudah jelas-jelas dan nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka merintangi, menghalangi, dan bahkan mereka membunuh utusan-utusan Allah. Maka Allah timpakan azab kepada mereka. Dan sesungguhnya kalau kita mendapati di dalam apa yang Allah sajikan di dalam sejarah kehidupan mereka, bahwa peringatan-peringatan itu telah Allah hantarkan melalui para nabi dan rasul yang diutus secara khusus kepada mereka, namun mereka tidaklah memperhatikannya. Maka pada hari ini pun kita bisa mendapati bahwa dari apa yang kita dapati pada ayat-ayat ini, Al-Quran bukan hanya berbicara mengenai sejarah masa lalu, tetapi Al-Quran berbicara mengenai situasi pula dan kondisi yang ada pada saat ini, serta prediksi yang bisa berlaku pada masa depan sampai dengan akhir kehidupan. Maka sepatutnya lah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kita terus memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, sesuai dengan peta jalan yang telah Allah hamparkan untuk ditelusuri dan dijalani oleh kita semuanya. Sebagaimana bisa kita dapati Bapak dan Ibu, bahwa betapa banyak sekali contoh yang dihadapkan Allah di hadapan kita semuanya. Bagaimana seorang anak manusia mengakhiri kehidupannya. Ada hamba-hamba Allah pilihan yang Allah hadirkan perjalanan kehidupannya kemudian menjadi inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang yang berada di seputarnya. Sebagaimana bisa kita dapati, banyak sekali yang mereka sedang melaksanakan sholat penuh kehusyukan dipanggil pulang. Ada juga yang sedang menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan-pesan tauhid, dipanggil pulang. Ada yang sedang membaca Al-Quran, dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita rasanya merindukan untuk dikembalikan kepada Allah husnul khatimah dalam keadaan terbaik, secara fisik apalagi secara spiritualitas kita. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa sebagaimana Rasulullah menyampaikan untuk kita semuanya, bahwa bagaimana kita menginginkan agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita menyampaikan ucapan kalimat-kalimat tauhid itu. Dan betapa banyak sesungguhnya tidak ada seorang pun menduga kapan kita akan dipanggil pulang itu. Maka semoga atas apa yang disebutkan di dalam ayat ini, bahwa bisa saja seketika itu datang kepada mereka. Atau bahkan disebutkan secara perlahan-lahan mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka didorong untuk masuk ke dalam jurang keburukan itu sendiri, kalau mereka tidak segera menyadarinya. Au ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim.
atau bahwa Dia, Allah, tidak akan menghabiskan mereka secara perlahan-lahan. Namun apapun yang kita bisa dapati dalam 3 ayat ini, Bapak dan Ibu, bagaimana kembali kita mendapati Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Walaupun di dalam 3 ayat ini Allah menyampaikan mengenai potensi azab yang bisa diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang. Namun ketika kita mendapati bahwa bukan suatu hal yang kebetulan ayat ini diturunkan Allah, sama-sama kita membacanya pada pagi hari, kalau bukan dikarena Allah yang menetapkannya, maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana di akhir ayat ke-47 ini, fa inna rabbakum laraufur rahim. Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Penyantun dan Maha Pengasih. Maka semoga Bapak dan Ibu kita dapat menyikapi atas apa yang kita dapat dalam 3 ayat ini. Terus memperbanyak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga atas segala dosa dan kesalahan, kebodohan dan kelalaian dan maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan, disengaja ataupun tidak disengaja pada hari kemarin dan hari-hari sebelumnya, semoga Allah ampuni. Allah terima sebagai permohonan taubat dari kita semuanya. Dan semoga kita bersama seluruh anak dan keturunan kita dan orang-orang kita cintai, kaum muslimin dan muslimat semuanya dihindarkan dari azab yang sangat pedih yang disampaikan melalui 3 ayat yang sebagai peringatan bersama bagi kita semuanya. Dan begitupun pada hari ini Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa bagaimana kasih sayang Allah diantarkan kepada kita semuanya ketika Allah menyampaikan, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilalu anil yamini wasyama'ili sujada lillahi wa hum dakhirun. Ataukah mereka tidak melihat pada ciptaan Allah sekalipun sesuatu yang tak bernyawa, bayangan-bayangannya pun berkisar kanan dan kiri, bersujud kepada Allah dan dalam sikap rendah hati. Betapa melalui ayat ini kita bisa mendapati Allah menginginkan agar kita faham terhadap situasi dan kondisi kita. Dan bahkan Allah mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan bayang-bayang kita pun harus kita perhatikan. Bagaimana bayang-bayang itu sesungguhnya Allah jadikan sebagai simbol-simbol pula untuk menjadi perhatian bersama bagi kita. Dan kemudian kalau saat kita memperhatikan Bapak ini bahwa betapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyampaikan pesan-pesan melalui terminologi mengenai bayangan ini sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ke-49, walillahi yasjudu ma fis samawati ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah bersujud segala yang di langit dan di bumi, makhluk-makhluk bergerak hidup dan para malaikat, dan mereka tidak sombong di hadapan Tuhan. Kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Maka perpaduan antara ayat 48 dan 49 ini kita bisa melihat Allah sajikan untuk kita semuanya. Sebagaimana kita mendapatnya dalam surah Ar-Ra'du yang telah kita lalui pada surah ke-13 dan ayat ke-15. Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi. Baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Nah, sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa dalam ayat pada surah Ar-Ra'du ini Allah sebutkan bahwa dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, maka semua itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disadari atau tidak disadarinya. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu. Sesungguhnya tidak ada aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan ini melainkan pada hakikatnya menghantarkan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalnya memperhatikan saja atas apa yang terdapat pada wajah kita misalnya. Kita melihat ataupun menatap. Kemudian dari apa yang kita lihat kita bisa membedakan antara warna-warna yang ada. Kemudian kita bisa mendapatkan informasi mengenai bentuk-bentuk yang ada.
Kemudian kita bisa memberi penilaian atas segala sesuatu yang dihadirkan melalui penglihatan kita. Maka betapa kemudian kita menghargai nikmat mata yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bahwa kemudian kita bisa mendapati Allah bukakan pintu rezeki pula melalui mata misalnya. Adanya dokter mata, dan kemudian kita mendatangi dokter mata, kita tidak menginginkan ada berkurangnya kualitas, apalagi kerusakan pada fungsi mata kita. Maka sesungguhnya kita menyadari bahwa mata kita ini menghantarkan kepada penglihatan. Maka sesungguhnya ketika kita ingin memperbaiki mata kita, kita ingin memperbaiki penglihatan kita. Maka ketika kita menyadari bahwa betapa pentingnya mata, maka pada akhirnya menyadarkan bahwa siapa yang telah menciptakan mata untuk kita. Kalau bukan Allah yang Maha Mencipta. Dan ketika semakin jelas pandangan kita, semakin bahagia kita. Maka sesungguhnya siapakah yang Maha melihat itu? Maka sesungguhnya ketika kita bahagia dalam nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Al-Basir, itu bahwa Allah yang Maha melihat. Dan begitu pun ketika kita menikmati pendengaran kita, dan ketika ada gangguan sedikit saja, dan bahkan ketika ada sedikit saja kotoran di dalamnya yang terindikasi dengan adanya sinyal-sinyal gatal itu, maka kemudian kita pasti akan melakukan sesuatu. Sehingga disadari atau tidak disadari, kita ingin menjaga kualitas telinga kita, kualitas pendengaran kita. Sehingga kalau seandainya kita menyadari akan hal ini, disadari atau tidak disadari, kita menjaga pendengaran kita, agar pendengaran kita tetap baik menangkap sesuatu. Maka kalau seandainya kita menyadari bahwa betapa berharganya telinga ini, maka sepatutnya menghantarkan kita kepada siapa yang telah menciptakan telinga kita. Maka akan menghantarkan kepada kita siapakah yang Maha Pendengar itu. Begitupun ketika kita melaksanakan aktivitas dalam kehidupan kita, mencari rezeki, terlepas apakah seseorang itu beriman atau tidaknya, dia mencari rezeki, dan kemudian semakin banyak yang dikumpulkannya, ia merasa bahagia. Padahal sebetulnya sebanyak apapun harta yang kita dapatkan itu sangat kecil dan tidak ada artinya dibandingkan dengan seluruh alam semesta ini. Dan itu baru hanya akan memberikan makna bahwa betapa berharganya sekecil apapun rezeki yang kita dapatkan itu, kalau saja kita menyadari bahwa sesungguhnya siapakah yang memberi rezeki itu. Sehingga kalau saja kita menyadari hakikatnya, bukan semakin bertambahnya harta kita yang membuat kita bahagia. Sebetulnya hal itu hanya sekedar simbol, kalau saja harta yang sedikit itu saja sudah membuat kita bahagia. Maka kebahagiaan hakiki itu sesungguhnya adalah ketika kita berada bersama Ar-Razzaq, yang pemberi rezeki itu. Itu yang membuat kita bahagia. Apa saja yang kita lakukan ketika kita mengejar karir misalnya. Bahagia ketika kita menapaki karir-karir kita. Sama seperti halnya ketika kita menjalani perjalanan wisata, misalnya menuju puncak gunung itu. Semakin tinggi, semakin luas pandangnya, semakin bahagia. Apalagi ketika bisa mencapai puncaknya. Dan kita mengatakan bahwa kita adalah penakluk gunung misalnya. Sebetulnya disadari atau tidak disadari bahwa kebahagiaan dalam mendaki itu pesan dan sinyal dari Allah bahwa fitrah kita itu mencari ketinggian. Maka ujung pencarian itu bukan pada puncak gunungnya, tetapi siapakah yang maha tinggi itu. Begitupun dari sisi jabatan, setiap kali promosi jabatan kita bahagia. Boleh jadi kita bangga pula yang ada di sana. Sebetulnya rasa bahagia itu dihadirkan Allah. Allah mengingat bahwa kita itu menuju kemuliaan.
Namun kemuliaan yang kita tuju itu bukan fata morgana seperti yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Karena kan pada akhirnya setinggi apapun jabatan kita tidak akan pernah memuaskan kita. Sampai dengan kita menyadari bahwa hakikat jabatan itu yang menghantarkan kepada kemuliaan itu. Bukan jabatan itu. Ketika kita menyadari bahwa kita ini menuju Allah. Al-Karim. Allah yang maha mulia. Itulah sesungguhnya. Begitupun ketika seorang ibu misalnya berusaha menghadirkan masakan makanan terbaik untuk keluarganya. Betapa bahagianya sebetulnya di dalam menyiapkan itu. Apalagi bahagia pula kalau seandainya misalnya disantap dan dinikmati. Sebetulnya hadir keinginan seperti itu dikarenakan Allah yang menciptakan kita. Dan kita sudah berjanji di hadapan Allah itu ruh kita. Bahwa segala sesuatu yang merupakan ekspresi sifat Allah itu, kita akan bahagia di dalamnya. Allah yang maha melayani itu. Allah yang maha pengasih dan penyayang itu. Nah, sehingga ketika kita sedang melayani itu, tidak akan mungkin kita bisa memberikan pelayanan hakiki kecuali kita dibersamai Allah yang maha melayani itu. Nah, sehingga kalau kita menyadari hakikat dari apa yang kita lakukan itu, kita berada dalam kebersamaan Allah. Namun jangan kita kotori ujungnya itu kalau seandainya kemudian dari apa yang kita lakukan ternyata tidak mendapatkan penghargaan. Kita bukan mendapatkan penghargaan manusia, kita mendapatkan penghargaan Allah. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampaikan bahwa segala sesuatu ini sujud kepada Allah, bukan hanya manusia. Alam semesta ini sujud kepada Allah. Disadari atau tidak disadari, sukacita ataupun terpaksa, sujud kepada Allah sesungguhnya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ketika kita mendapati bahwa betapa banyaknya Allah menyampaikan pesan-pesan mengenai sujud kepada Allah, dan bahkan Allah hadirkan simbol bagi kita semuanya melalui bayangan-bayangan itu. Bahwa tidak akan kita bisa mendapati bayangan itu kalau seandainya tidak ada cahaya. Maka kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap keberadaan kita dan seluruh fenomena alam semesta ini adalah merupakan ekspresi daripada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan Bapak dan Ibu, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbati wal malaikah wa hum la yastakbirun. Dan begitu pun yang telah kita dapati bersama-sama dari apa yang Allah sajikan untuk kita semuanya, sebagaimana terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-15 ini, yang disebutkan bahwa baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang sukacita kita sujud kepada Allah itu. Sukacita kita melaksanakan perintah Allah itu. Jangan menunggu kita setelah kita kepentok dulu baru kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah titipkan kepada kita, atas apa yang Allah pinjamkan dan amanahkan kepada kita. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah.